Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan ya. Ini sedang melalui perjalanan yang kanan kirinya ini ada kelapa sawit ya teman-teman ya. Dan tentunya ini kelapa sawit yang masih muda ya, yang masih muda. Nah sekarang kapan kelapa sawit itu diremajakan ya? Kelapa sawit itu diremajakan kalau usianya sudah mencapai 25 tahun. Jadi maksimal 25 tahun. Jadi kalau teman-teman punya kelapa sawit yang usianya sudah 25 tahun, maka segera merencanakan untuk diremajakan ya. Ya kenapa? Karena banyak hal ketika sawit itu tidak segera diremajakan atau direplanting. Yang pertama tentunya pohonnya akan semakin tinggi ya. Kalau pohonnya itu tinggi, maka untuk panen itu juga akan sulit. Kemudian cost-nya juga akan lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sesuai dengan sesuai dengan perusahaan, rendemennya itu berkurang ya, rendemennya berkurang. Jadi kalau misalkan sawit teman-teman ini usianya sudah 25 tahun terus masih laku, itu sudah alhamdulillah ya, karena usianya maksimal sudah 25 tahun. Nah kemudian bagaimana teknik peremajaan, teknik replanting ya? Yang pertama tentunya menggunakan mekanis ya, menggunakan mekanis. Karena kalau replanting kelapa sawit atau meremajakan kelapa sawit itu dengan cara manual itu sangat luar biasa sulitnya ya. Jadi kita menggunakan mekanis. Nah step-step atau langkah-langkahnya itu apa saja? Kalau menurut pengalaman kami, ini yang pertama adalah sawitnya itu dibajak dulu. Jadi lahannya dibajak dulu, tanahnya dibajak. Nah dibajak ini ada dua teman-teman ya. Yang pertama teman-teman bisa membajak dengan arah barat timur teman-teman ya, barat timur. Setelah barat timur nanti teman-teman bisa lakukan pembajakan untuk ke ke selatan utara ya, selatan utara. Nah, namun seperti teman-teman. Jadi setelah dibajak itu nanti disiping dulu. Setelah disiping baru dilakukan bajak dua. Kemudian setelah bajak dua nanti teman-teman bisa melakukan harrow ya, harrow. Setelah harrow nanti teman-teman bisa lakukan pelobangan atau hole digger ya. Setelah hole digger nanti baru ditanam. Itu langkah-langkahnya teman-teman. Memang sebenarnya ini sangat sangat simpel, tapi secara prakteknya ini sangat sulit sekali. Yang pasti ya bukan sulit ya, pasti perlu perjuangan, perlu kerja keras bagaimana untuk sukses melaksanakan replanting ini. Nah dalam kesempatan ini nanti di video yang terakhir nanti akan saya perlihatkan bagaimana mesin pembajak itu membajak lahan kelapa sawit ya. Jadi pembajakan itu fungsinya adalah untuk memotong akar. Jadi akar yang ada di dalam tanah itu supaya terpotong, supaya mati. Jadi nanti tidak akan ada penyakit-penyakit yang tertinggal setelah tanaman itu mati teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa bertanya kepada yang ahli ya teman-teman ya. Namun di sini nanti saya akan memperlihatkan video bagaimana melakukan pembajakan. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, kemudian like dan share ya teman-temannya untuk berbagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung saja bagaimana proses pembajakan di kelapa sawit untuk yang awal peremajaan teman-teman. Yuk ditonton, cekidot.
Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan singkat tentang alur cerita peremajaan kelapa sawit ya teman-teman ya. Jadi dari awal hingga akhir tadi, alur cerita tadi adalah suatu teknik meremajakan kelapa sawit ya teman-teman ya. Namun di luaran sana teman-teman yang lain juga banyak yang menggunakan teknik yang berbeda. Ini hanya soal teknik ya teman-teman, tujuannya sama, yaitu untuk meremajakan kelapa sawit supaya kelapa sawit yang sudah tua itu bisa kita remajakan kembali seperti semula, supaya hasilnya maksimal seperti yang kita harapkan. Mungkin teman-teman ada yang sedikit bingung dengan apa yang saya sampaikan tadi karena menyingkat waktunya sudah sangat padat ya. Namun nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan satu persatu tentang pekerjaan yang saya sebutkan di awal tadi. Saya rasa demikian saja teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.